Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan mempresentasikan susulan yang project yang kita belum buat ya. Oke, di sini ada Rizky Ramadan MPM 234 dan Kerry Irawan itu 224. Ya, kita akan membahas lampiran 6 dulu. Flowchart atau flowchart proses peminjaman, di mana ada mulai warna merah bulat input data, masukkan ID anggota dan kode buku yang akan dipinjaman, dan status anggota aktif, warna hijau, dan warna oranye itu anggota tidak aktif. Beri notifikasi ke anggota yang persegi panjang. Yang belah ketupat itu ada dengan belum lunas di warna hijau, persegi panjang itu denda belum lunas warna oranye, panjang warna hijau, jumlah peminjaman buku, batas peminjaman maksimal peminjaman 3 buku. Belah ketupat itu buku tersedia, buku tidak tersedia beri notifikasi ke anggota. Terus generasi nomor peminjaman dan simpan data peminjaman dan update stok baru. Di bawah peminjaman berhasil, cetak bukti peminjaman, lalu selesai. Tampilan 6 itu flowchart ya, penjelasannya. Flowchart ini menggambarkan alur peminjaman buku oleh anggota perpustakaan. Ya, mulai petugas menginput ID anggota dan kode buku. Sistem mengecek status anggota aktif atau tidaknya. Jika tidak aktif, sistem akan menampilkan notifikasi nih ke anggota. Sistem mengecek apakah ada denda yang belum lunas, jadi dicek terlebih dahulu. Jika ada, anggota harus melunasi denda terlebih dahulu. Nah, sistem mengecek jumlah buku yang sedang dipinjam. Jika melebihi batas maksimal 3 buku, peminjam akan ditolak. Sistem mengecek juga ketersediaan buku. Jika tidak tersedia, sistem menampilkan notifikasi. Jika semua syarat terpenuhi, sistem akan menghasilkan nomor peminjaman. Data peminjaman disimpan ke database. Stok buku diperbarui. Peminjaman berhasil dan bukti akan peminjaman akan bakal dicek ya, dan selesai. Next. Untuk flowchart proses pengembaliannya di sini yaitu memulai menginput nomor peminjaman, lalu data peminjaman valid, data tidak ditemukan, lalu input kondisi buku, hitung keterlambatan, dan ada keterlambatan, hitung denda keterlambatan, lalu kondisi buku rusak atau hilang. Jika rusak, hitung denda kerusakan, lalu generate nomor pengembalian dan simpan data pengembalian. Nah, jika ada denda, simpan data denda, update status peminjaman, dan update stok buku. Pengembalian berhasil dan selesai. Untuk penjelasan alurnya di sini ada memulai, lalu petugas memasukkan nomor peminjaman. Sistem memvalidasi data peminjaman jika ditemukan proses dihentikan. Lalu petugas melakukan kondisi buku. Sistem menghitung keterlambatan. Sistem menghitung denda keterlambatan. Sistem mengecek kondisi buku rusak atau hilang. Jika rusak, sistem menghitung denda kerusakan. Sistem menghasilkan nomor pengembalian, data pengembalian, dan denda disimpan. Status peminjaman diperbarui, stok buku dikembalikan, pengembalian berhasil dan selesai. Nah, sini dari lampiran 8 itu flowchart proses pendaftaran, yaitu ada mulai, dan di sini ada input data anggota, misalnya dan alamat email, nomor telepon, dan ya persegi lagi belah ketupat. Email sudah terdaftar berwarna kuning, persegi panjang email sudah digunakan atau menggunakan email lain. Ada data lengkap dan data tidak lengkap, yaitu tidak akan valid. Yang persegi panjang itu ada generasi nomor anggota, yang persegi panjang warna hijau juga itu data default status aktif,
tanggal daftar hari ini, misalnya tanggal berapa daftarnya kapan. Ada simpan data anggota, simpan ke database, generasi kartu anggota, buat kartu dengan nomor anggota. Pendaftaran berhasil, cek kartu anggota. Selesai. Penjelasannya itu, penjelasan awalnya itu yang mulai ya user mengikuti data anggota, yang dimana kita masukkan alamat, nama, email, dan lain-lain. Sistem mengecek email sudah terdaftar atau belumnya ya. Jika sudah, user diminta menggunakan email lain. Sistem mengecek kelengkapan data. Jika tidak lengkap, user diminta melengkapi data. Sistem menghasilkan nomor anggota. Sistem juga mengatur data default, yang dimana status aktif, tanggal daftar hari ini, data anggota yang disimpan ke database. Sistem membuat kartu anggota pendaftaran berhasil. Next. Proses login, yaitu memulai tampilkan form login, tampilan halaman login, dan input kredensial, masukkan password dan juga username. Lalu apakah username terdaftar? Jika tidak ditemukan, periksa kembali username. Apakah password cocok? Jika password salah, periksa kembali password. Lalu set session user, simpan data user dan role ke session. Dilanjut redirect dashboard, arahkan ke halaman sesuai role. Login ke sistem. Dan penjelasan alurnya dari proses login yaitu memulai sistem menampilkan form login, username, memasukkan username dan juga password. Sistem mengecek apakah username terdaftar. Jika tidak, tampil pesan username tidak ditemukan. Lalu sistem mengecek kecocokan password. Jika salah, tampil pesan password salah. Jika benar, sistem membuat session user. Sistem mengarahkan user ke dashboard sesuai role. Login berhasil dan selesai. Ya, sekian ya dari kita berdua. Kalau kita ada salah ya Terima kasih. maafin Bu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.